Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Selanjutnya ini tentang ada juga berita bahwa ada seorang pangeran Arab Saudi yang meninggal dunia setelah koma selama 20 tahun. Dan ini mungkin kita bisa mengambil hikmah dari sini Ustaz, kira-kira bagaimana status ibadah mereka dan juga mungkin bisa mengambil pelajaran bagaimana cara orang-orang atau bagaimana mungkin status ibadah seorang muslim yang mengalami koma dan tidak sadarkan diri. Atau mungkin ada beberapa dari saudara kita yang sadar namun tidak bisa bergerak untuk melaksanakan ibadahnya. Bagaimana dengan sholatnya, kewajiban-kewajibannya, dan apakah ini gugur kewajibannya atau bagaimana Ustaz hukumnya sendiri? Ya ini satu-satunya pangeran ya, Pangeran Walid kalau tidak salah ya. Benar Ustaz. Rahimahullah, beliau meninggal setelah 20 tahun di gaibubah. Gaibubah itu kayak orang yang tidak sadarkan koma, tidak sadarkan diri. Kalau ditanyakan tadi bagaimana ibadahnya, maka masuk dalam hadis Nabi SAW, Rufi al-kalam an thalath, akan diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Dan ini masuk dalam salah satunya, ya, yaitu atau masuk dari salah satu dari 2. Bisa masuk dalam masalah an-na'imin hatta yastaqid, orang tidur sampai bangun. Tidur ini bisa bermakna tidur ya, yang biasa atau memang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Nah, ini masuk dalamnya, dia tidak akan dicatat apa-apa. Tidak ada kewajiban sholat, tidak ada terjadi hukum apa-apa gitu ya. Kalau dia lagi tidur, orang lagi tidur tidak sengaja dia memukul orang di sebelahnya, terus orang itu cedera. Ini kan sebenarnya ada kisos, tapi kalau di luar tidur, tapi kalau dalam tidur tidak terjadi masalah itu. Kemudian yang kedua, al-majnun hatta yafiq, orang gila sampai sadar. Ya, bisa juga masuk dalam masalah gila itu kan tidak ada akalnya. Nah, bisa juga masuk dalam masalah, tapi lebih tepat yang pertama masalah tidur sampai bangun, dan yang ketiga adalah orang yang kecil, anak kecil sampai dia balik. Jadi insya Allah tidak ada hukum ibadah bagi orang yang seperti ini ya, selama betul-betul dia dalam kondisi tidak sadar. Tapi kalau dia sadar tapi tidak bisa ngomong misalnya, maka itu tetap aja dipandu. Orang yang di sekitarnya pandu untuk ibadah semampunya. Sebagaimana kata Nabi SAW, sembahlah Allah semampu kalian. Ubudullah mastata'atum. Dan Nabi SAW sangat marah kepada beberapa orang sahabat yang pernah, ini kami pernah ceritakan kisahnya di majelis kita, ada satu sahabat ikut berperang dan ternyata batok kepalanya itu kena hantaman pedang musuh. Dan akhirnya terbuka ya, tapi beliau masih hidup, kuasa Allah SWT. Pas menuju pulang ke Madinah, di tengah jalan, kena kepalanya luka, beliau tidur sambil duduk. Tetapi dalam kondisi tidur beliau junub. Maksudnya mimpi. Nah setelah bangun, mau sholat subuh, maka beliau tanya beberapa orang sahabat di situ, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Saya junub. Apakah saya harus mandi lengkap semua, membasahkan sampai ke kepala saya yang sedang luka ini? Yang ada yang diam, ada yang nyeletuk. Yang nyeletuk ini yang salah. Mereka mengatakan, ya kamu harus mandi. Akhirnya diikutinlah sama dia, berjaga-jaga diikutin. Diambil air, disiram. Begitu air masuk ke otaknya, meninggal dunia. Ya, mati. Maka dikuburlah dia. Waktu tiba di Madinah, dilaporkan kepada Nabi SAW, Nabi marah sekali. Nabi mengatakan, kalian telah membunuhnya. Harusnya sudah cukup dia mengusap saja di sekitarnya dan tidak perlu memasukkan air ke luka tersebut. Karena tidak ada beban dalam syariat hal-hal yang seperti ini ya. Saya antum ada tangannya ya luka atau ditutup dan tidak bisa dibuka, tidak bisa kena air, ya sudah. Di sekitarnya saja, tidak usah dipaksakan. Hal-hal yang seperti itu perlu juga kita fahami secara fikih. Allahu a'lam.